Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Alhamdulillah kita jumpa kembali di Lintasan Tajwid. Di episode kali ini kita akan membahas satu kata yang sering kita jumpai dalam Al-Quran, yaitu kata al-haqqu. Bagaimana waqaf atau menghentikan bacaan di kata al-haqqu, yang salah satunya terdapat di surah An-Naba ayat 39. Kita akan bahas 5 kesalahan yang sering terjadi saat membaca al-haqqu, saat membaca al-haqq dihentikan. Yang pertama, waqaf dengan tanpa tasydid. Artinya huruf qaf yang tadi bersyaddah, bertasydid ini double qaf, 2 huruf qaf terucap menjadi 1 qaf saja. Jadi terucap seperti ini, al-haqqu. Seperti ketika kita membaca kata al-falaqu, ini kurang 1 huruf. Harusnya double huruf qafnya, tapi terucap menjadi al-haqqu sebagaimana al-falaqu. Jadi tidak beda antara yang tasydid dengan yang tidak. Yang kedua, terlalu lama menahan huruf qaf. Gini, al-haqqu, terjeda lama. Al-haqqu, ini seperti saktah atau bahkan boleh disebut sebagai saktah. Menghentikan bacaan sejenak tanpa mengambil nafas, lalu melanjutkan kembali. Ini disebut dengan saktah. Dan di sini bukan tempatnya saktah. Maka perhatikan jangan sampai membaca al-haqqu terjeda lama seperti ini. Ini bertolak belakang dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya al-haqqu, hilang huruf qafnya. Di sini al-haqqu terjeda lama, sehingga mengakibatkan terpisahnya antara bunyi al-haqq dengan qalqalah q-nya itu. Yang ketiga, bunyi qalqalah cenderung ke harokat dhammah. Mungkin karena melihat huruf qafnya berharokat dhammah, sehingga cenderung ke dhammah. Al-haqqu, al-haqqu, cenderung ke dhammah juga tidak dibenarkan. Bukan hanya cenderung ke dhammah yang tidak dibenarkan, cenderung ke fathah, cenderung ke kasroh juga tidak diperkenankan. Jadi, qalqalah tidak cenderung ke harokat, baik ke fathah atau ke kasroh ataupun ke dhammah. Jadi, qalqalah bunyi permanen yang dimiliki oleh sifat qalqalah sendiri. Yang keempat, menambahkan hamzah setelah bunyi qalqalah. Mungkin sebenarnya benar, tetapi ternyata tertambahi oleh hamzah, jadi salah akhirnya. Al-haqqu, nutup pita suara, itu berarti kita menambah hamzah. Hati-hati jangan sampai menutup pita suara ketika kita membaca akhir-akhir kalimat seperti ini. Jadi jangan al-haqqu, pita suara menutup berarti menambah hamzah. Salah. Al-haqqu, salah. Yang kelima, yang terakhir yang kita bahas pada kesempatan kali ini, bunyi qalqalah memanjang melebihi kadar yang seharusnya, hingga seperti mad. Al-haqqu, ini berlebihan. Jadi tidak sampai al-haqqu, juga bukan al-haqqu, tadi yang kesalahan tertambahi oleh hamzah. Lalu bagaimana cara waqaf pada kata al-haqqu? Begini. Dzalikal yaumul haqqu, al-haqqu. Jadi tidak terjeda lama, tidak cenderung ke harokat, tidak tertambahi oleh hamzah, juga tidak memanjang. Al-haqqu. Jadi jangan al-haqqu, ini terlalu lepas. Al-haqqu, dzalikal yaumul haqqu. Jadi ada 2 huruf, qaf dan qaf. Qaf yang pertama bersukun, qaf yang kedua berharokat, lalu kita sukunkan huruf yang terakhir yang berharokat u ini. Asalnya al-haqqu, kalau kita hentikan 2 huruf qaf. Qaf yang pertama bersukun, lalu qaf yang kedua tadinya berharokat, kita sukunkan untuk berhenti. Jadi bunyi aslinya al-haqqu, al-haqqu. Jadi qaf yang pertama dihilangkan qalqalahnya sehingga menjadi al-haqqu, al-haqqu. Dzalikal yaumul haqqu. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba. Demikian bahasan kita di waqaf di kata al-haqq. Jangan sampai salah lagi. Jika ketemu kata al-haqq,
bunyikan dengan jelas qalqalahnya, bunyikan qaf dengan 2 huruf qaf. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jumpa lagi insyaallah di lintasan tajwid berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.